Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Luar biasa, sehat, semangat, penuh sukacita. Nah, hari ini apakah anak-anak sudah mengisi daftar absen di Google Classroom? Oke, good. Apakah sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan? Oke, bagus. Nah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 4, subtema 2, muatan matematika. Tujuan pembelajaran hari ini adalah anak-anak diharapkan bisa mengkelompokkan bangun datar menurut banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut. Yang kedua, anak-anak juga diharapkan bisa menentukan pola barisan pada bangun datar. Nah, di sini kita akan mereview bentuk-bentuk bangun datar. Ya. Yang pertama ada segitiga, persegi panjang, persegi, segi 5. Masih ingat ya pelajaran kemarin minggu yang lalu tentang macam-macam bangun datar. Ada lagi. Ada segi 6, trapesium, jajar genjang, dan belah ketupat. Nah, Bu Novi akan mengingatkan lagi ciri-ciri bangun datar. Yang kemarin, ciri-ciri bangun datar bisa dilihat dari sisi, sudut, dan titik sudut. Contoh, ini gambar bangun datar. Iya, betul, segitiga. Berapa banyaknya sisi pada segitiga? Masih ingat sisi itu yang bagian ini ya, pinggir-pinggirnya. Ada berapa? Betul, banyaknya sisi ada 3. Lalu berapa banyaknya sudut? Masih ingat anak-anak sudut? Sudut yang ada di bagian pojok. Ada berapa banyaknya sudut? Iya, banyaknya sudut juga ada 3. Lalu berapa banyaknya titik sudut? Ya, titik sudut adalah yang di ujung, ujung, ujung. Ada berapa? Banyaknya titik sudut juga ada 3. Lagi contohnya. Nah, ini adalah trapesium. Berapa banyaknya sisi trapesium? Kita lihat ya yang di pinggir. 1, 2, 3, 4. Ada berapa banyaknya sisi trapesium? Iya, betul, ada 4. Lalu berapa banyaknya sudut? Masih ingat? Sudut ada yang di pojok. 1, 2, 3, 4. Ada 4 sudut. Lalu bagaimana titik sudutnya? Berapa banyak titik sudut? Yang di ujung. Tuh, 2, 3, 4. Banyaknya titik sudut juga ada 4. Nah, kita juga akan belajar mengkelompokkan bangun datar berikut menurut banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut. Oke, anak perhatikan dulu gambarnya. Sudah? Yuk kita mulai ya. Kita akan mengkelompokkan bangun-bangun datar di sini menurut banyaknya sisi, sudut, titik sudut yang berjumlah 4. Lalu kita juga akan mengelompokkan ini juga ke kelompok banyaknya sisi, sudut, titik sudut yang jumlahnya 3. Ya, kita mulai. Yang pertama, video. Ya, gambar video. Kira-kira berapa ya banyaknya sisi,
sudut titik sudut 4 atau 3? Iya, betul. Masuknya ke kolom banyaknya sisi sudut titik sudut 4. Lalu kita pindah ke tas. Kira-kira tas ini banyaknya sisi sudut titik sudut apakah masuk ke kelompoknya jumlahnya 4 atau 3? Iya, betul, masuknya ke jumlah sudut titik sudut dan sisi 4. Lalu kita beralih ke penggaris. Kira-kira penggaris ini masuk ke kelompok yang mana ya? Yang sini atau yang sini? Iya, masuknya ke banyaknya sisi sudut yang jumlahnya ada 3. Lalu jendela. Jendela masuk ke kelompok mana ya? 4 atau 3? Iya, jendela masuknya ke kelompok yang keempat. Lalu tanda lalu lintas yang ini masuk ke mana? Iya, yang banyaknya sisi sudut titik sudut 3 juga. Lalu ada alat musik. Ya, masuknya ke kelompok mana ya yang jumlah sisi sudut titik sudutnya sama? Masuknya ke 3. Yang terakhir, lalu lintas. Masuknya ke mana? Yang jumlah sisi sudut titik sudutnya sama? Iya, masuknya ke kolom yang keempat ini. Oke, nah anak-anak coba mengerjakan halaman 119 nomor 1 sampai 2 di buku paket Bu Pena 2B. Anak-anak latihan mandiri tidak dikumpulkan. Berikutnya kita akan belajar pola barisan bangun datar. Di sini sudah ada lingkaran, segitiga, lingkaran, segitiga. Kira-kira pola barisan berikutnya setelah segitiga apa anak-anak? Kita lihat, iya, lingkaran. Betul. Setelah lingkaran, segitiga. Setelah segitiga, lingkaran. Lalu segitiga lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan pola barisan bangun datar. Contoh lagi, ada persegi, persegi panjang, segitiga, dan persegi. Nah, setelah persegi, kira-kira pola barisan berikutnya apa? Gambar apa? Iya, gambar persegi panjang. Setelah persegi panjang, betul, segitiga. Setelah segitiga, iya, persegi lagi ya. Ini namanya pola barisan. Berikutnya, sekarang tidak ada warnanya. Coba ada segi 5, lingkaran, lingkaran, persegi, dan segi 5 lagi. Kira-kira setelah segi 5, iya, sudah muncul ada lingkaran. Setelah lingkaran, apa? Lingkaran lagi. Setelah lingkaran, yang terakhir, iya, persegi. Lagi, contoh lagi. Nah, kalau ada soal seperti ini, ada jajar genjang, persegi panjang, jajar genjang, segitiga, jajar genjang lagi. Kira-kira titik-titik berikutnya diisi oleh apa ya? Pola barisan yang mana? Coba anak-anak lihat dulu. Ada jajaran genjang, persegi panjang, jajaran genjang, segitiga, balik lagi ke jajaran genjang. Berikutnya adalah, betul anak-anak, persegi panjang. Setelah persegi panjang, jajar genjang lagi, lalu terakhir, iya, betul, segitiga. Sudah lebih jelas anak-anak? Nah, untuk latihan mandiri lagi, anak-anak mengerjakan halaman 128 nomor 1 sampai 3 di buku paket Bu Pena 2B tidak dikumpulkan, hanya sebagai latihan mandiri anak-anak saja. Oke, hari ini kita belajar apa? Belajar tentang mengelompokkan
bangun datar menurut banyaknya sisi, sudut, dan titik sudut. Dan kita juga belajar pola barisan pada bangun datar. Nah anak-anak, Bu Novi cukupkan sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, patuhi 3M, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, lalu menjaga jarak. Oke, kita bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.